جميلة تلك الحياة حين تجمع إخوة الدم وإخوة الدين. يوم الفراق يوم الفراق يوم الفراق بكى الصحاب وسال دمع الشوق خضب وجنتي ومضى الرفاق ومضى الرفاق ومضى الرفاق وخلفوا من بعدهم ألم يمزق مهجتي. يوم الفراق يوم الفراق يوم الفراق بكى السحاب وسال دمع الشوق. Teman-teman sekalian, sekarang kita berada di Bandara Sudan. Insyaallah kali ini kita akan mengantarkan Ustaz Daniel. Mudah-mudahan perjalanan beliau selamat dan ini. Baik, mungkin kita akan minta beliau untuk menyampaikan kata-kata sepatah dua kata terakhir di Sudan ini. Ya, kepada beliau silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Muhammad. Mungkin pesan-pesan anak untuk teman-teman semuanya, tetap istiqomah untuk belajar dan tetap bersyukur dan terus bersabar dimanapun antum keadaan antum, terus bersabar, dan mungkin itu aja yang dapat anda sampaikan. Assalamualaikum. قد زانه أفعالكم واليوم نشدو ذكركم طوبى محمد ومحمود آل الشريف اليوم تفخر قصة العز تصد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Hari ini ana bercampur dua perasaan. Pertama perasaan senang, kedua perasaan sedih. Senang karena Ustaz Syafri Daniel, dikenal dengan akrab Ustaz Daniel, sudah selesai dari studi S1 Ustaz Daniel BA. Sedih karena saya merasa kehilangan sahabat yang sekaligus menganggap ana itu sebagai saudaranya beliau, dan itu dia sampaikan ketika beliau membantu ana di sebelum keberangkatan ke rumah sakit waktu lahiran istri ana. Saya mau bercerita sedikit tentang Ustaz Daniel ini. Awal pertama saya sampai ke Sudan 2017, saya tengok ada sosok seorang yang ini nampaknya orang besar nih, saya pikir gitu. Karena memang dia besar. Kita kenalan, Ustaz siapa nama antum? Katanya saya Daniel Ustaz, tahun 2. Kemudian saya bilang saya Ramadan dari Medan. Dah, sampai situ saya cuek-cuek aja. Tapi ana lihat dia dekat sama orang-orang Medan. Ada Ustadz Aidil dulu ya, Ustadz Aidil Akbar, sekarang udah pulang, terus sama anak-anak Medan yang lainnya. Sehingga melalui itu ana merasa ada ketertarikan untuk dekat lagi sama Ustadz Daniel. Ternyata memang tak salah pilih. Memang Ustadz Daniel ini Masya Allah dari segi kebaikan-kebaikan, pembuka jalan anak-anak yang belajar atau daras-daras di Sudan, Masya Allah gitu. Jadi setelah itu singkat cerita 2020 anak ada hajat menekatkan diri untuk menikah. Kemudian waktu itu anak bingung siapa yang bisa membantu anak. Waktu itu saya bingung. Kemudian saya ingat Ustadz Daniel. Kemudian konfirmasi, Ustadz bisa bantu anak untuk persiapan. Insya Allah Ustadz, selama saya ada tenaga, selama saya ada bisa menyumbangkan pikiran, anak akan bantu antum sampai selesai acara. Masya Allah, inilah kesan pertama yang memang sampai hari ini dan mungkin bahkan sampai nanti anak nggak akan pernah ini lupakan bagaimana kebaikan Ustadz Daniel membantu anak ketika itu. Kemudian kesan kedua yang mau anak sampaikan, ketika istri anak sudah mau lahiran sekitar 1 minggu atau 2 pekan gitu, beliau WA. Bahkan beliau WA duluan, ngasih tahu, Assalamualaikum Ustaz Ramadan, apa yang bisa Anda bantu katanya.
Padahal tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan keluarga, tapi beliau Masya Allah meluangkan waktu dan menanya apa yang bisa saya bantu. Ana bilang, doakan aja Ustaz, semoga saya bisa menghadapi semua ini dan lancar-lancar istri ana lahiran. Kata beliau, Ustaz, ana ini sudah kayak saudara antum. Nah, ana di situ merasa ada orang yang tak sedarah tapi menganggap ana sudah macam saudara, keluarga. Nah, merasa beliau itu sangat peduli sekali dengan ana. Maka dengan kepulangan Ustaz Daniel ini, ana merasa telah kehilangan seorang sahabat yang baik. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan Ustaz Daniel ini dibalas Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini anak itu sudah 4 bulan pun beliau tetap menanya bagaimana keadaan Said, bagaimana keadaan Said. Inilah yang kesan yang enggak pernah akan anak lupakan dengan seorang Ustadz Daniel. Selain beliau peduli dengan mahasiswa-mahasiswa lain dalam hal keilmuan, ada juga beliau sosok yang sangat bersahabat sama siapa saja. Dia mau berkawan dan saya takjub lah ya, masih anak-anak muda dibanding saya mungkin jauh. Jadi beliau bisa merangkul baik di antara teman-teman senior dan juga maba-maba mahasiswa baru yang datang. Beliau bisa merangkul mereka untuk tidak lupa pada tujuan awal datang ke Sudan. Itulah di antara kesan yang luar biasa. Dan di sisi lain juga beliau ini Masya Allah ya, kita semua mahasiswa di Sudan ini latar belakangnya tentu berbeda-beda. Ada yang ekonominya bagus, ada yang sedang, ada yang kita nggak ada. Di sisi lain dengan ekonomi yang pas-pasan banyak mahasiswa itu berdiri sendiri, artinya mereka nggak ada donatur yang siap bantu mereka terus, sehingga banyak di antara mereka itu termasuk Ustaz Daniel, mereka harus berjuang untuk menyelesaikan studi mereka di sini. Entah dengan dagang, ya yang saya tahu ini Ustaz Daniel itu Masya Allah ya, punya rumah makan lah kalau saya bilang, punya warteg, ada di rumahnya, kadang beliau sendiri, ada juga sama sahabat-sahabatnya, Ustaz Nurdin, Ustaz Ramadan. Jadi saya itu merasa kagum ya, dengan jarak yang jauh, kehidupan di Sudan yang kita tahu lah selain panas banget, kadang dingin banget, tetapi beliau mau berjuang untuk menyelesaikan studinya dan alhamdulillah akhirnya selesai dalam waktu yang sudah ditentukan, walaupun ada lebih setahun lah. Itu bagian bumbu-bumbu di Sudan, sehingga saya menjadi salah satu motivasi buat saya. Itu buat saya kesan-kesan dari Ustadz Daniel. Dan pesan buat beliau, mudah-mudahan perjalanan besok hari Sabtu tanggal 28 apa 29 ya? 29 ini mudah-mudahan beliau terbang akan meninggalkan negara Sudan. Mudah-mudahan berangkat beliau dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat, di karantina dan sampai jumpa sama keluarga, dan juga ilmunya lebih bermanfaat untuk kaum muslimin di tanah air. Dan insya Allah yang poinnya para donatur yang bantu insya Allah tidak akan sia-sia, akan mengalir amal jarian insya Allah. Terima kasih Ustadz Daniel. Itu aja dari saya sebagai sahabatnya. Saya Muhammad Orlando dari Timor Leste. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.